Dan memang terdapat permintaan yang besar di kalangan penduduk Indonesia juga terkait dengan pendidikan, ada juga perawatan kesehatan dan juga barang konsumsi di Australia. Ini yang kemudian juga mungkin nantinya akan isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Tapi untuk lebih detailnya pemirsa, apa saja nantinya yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara, kita akan langsung sapa jurnalis Metro TV Anwar Fuadi. Selamat pagi Anwar, jadi apa saja isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini? Ya, yang pertama tentu isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini adalah terkait dengan Traktat Keamanan Bersama. Ini merupakan kerjasama baru yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Albanese dan juga Presiden Prabowo Subianto pada saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sydney, Australia pada bulan November 2025 lalu. Pada saat itu disampaikan oleh Albanese bahwa ini merupakan satu hal yang bersejarah bagi kedua negara terkait dengan adanya kerjasama keamanan baru, keamanan bersama begitu ya antara kedua negara yang berada di satu kawasan. Dan dikatakan oleh Albanese pada saat itu bahwa penandatanganannya memang akan dilakukan pada bulan Januari ini di Jakarta. Dan momen penandatanganan itu, penandatanganan traktat ini nanti akan dilakukan setelah pertemuan. Saat ini yang tengah berlangsung adalah pertemuan tete-a-tete atau pertemuan empat mata antara kedua pemimpin. Selanjutnya nanti berdasarkan informasi yang kami terima akan ada penandatanganan traktat tersebut, lalu kemudian dilanjutkan dengan joint press statement atau pernyataan pers bersama oleh kedua pimpinan negara ini. Dan terkait dengan traktat keamanan bersama begitu ya yang disepakati oleh Indonesia dan juga Australia, ini sebenarnya ada 3 poin utama. Yang pertama, konsultasi ancaman baik itu tingkat menteri dan juga tingkat pimpinan. Yang kedua, ada respon bersama, langkah-langkah untuk menghadapi ancaman di kawasan, dan juga yang ketiga, koordinasi keamanan tingkat tinggi. Yang mana kita tahu begitu ya dalam pernyataan pers yang disampaikan oleh Perdana Menteri Albanese pada saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Australia, dikatakan bahwa perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara bahwa cara terbaik untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama. Dan itulah yang kemudian dijabarkan dalam traktat ini, dan sebenarnya setelah diumumkan begitu ya, kedua negara saling menyelesaikan urusan domestik masing-masing untuk kemudian menyusun apa saja yang kemudian diatur dan apa langkah-langkah untuk keamanan bersama dan untuk menjaga stabilitas di kawasan, mengingat kedua negara memiliki posisi penting. Misalnya kita berbicara soal Indonesia, secara geografis posisi Indonesia sangat penting. Kita punya selat-selat utama yang menghubungkan, yang menjadi penghubung begitu ke Australia dan juga menjadi penghubung dari Samudra Hindia ke kawasan Indo-Pasifik. Lalu kemudian secara pengaruh Indonesia merupakan negara besar di ASEAN. Tentu ini juga menjadi penting begitu ya, termasuk Australia melihat posisi Indonesia ini sangat penting dan juga sangat strategis, sehingga menjadi penting juga untuk kemudian bekerja sama dengan Indonesia terkait dengan keamanan untuk menjaga stabilitas di kawasan. Lalu kemudian perjanjian ini juga dibangun atas perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah disepakati oleh kedua negara. Untuk perjanjian pertahanan ini sebenarnya disepakati di era Presiden Prabowo Subianto saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Ia sempat ke Canberra untuk bertemu dengan Perdana Menteri Albanese. Lalu kemudian juga diperkuat begitu pada saat pertemuan di Indonesia pada saat itu. Karena ini merupakan kali kedua Albanese ke Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di bulan Mei 2025 lalu perjanjian tersebut kemudian diperkuat, perjanjian pertahanan tersebut diperkuat, dan juga saat ini kedua negara tengah melakukan ratifikasi perjanjian pertahanan tersebut. Lalu kemudian juga bagaimana kedua negara bisa menghadapi ancaman bersama, baik itu untuk mengambil tindakan bersama dan juga tindakan yang dilakukan secara individu. Untuk lebih lengkapnya tentu nanti kita akan dengarkan pernyataan dari kedua pemimpin negara terkait dengan Traktat Keamanan Bersama yang nanti akan ditandatangani. Tidak hanya berbicara soal keamanan, tentu berbicara soal Indonesia dan Australia, kita adalah tetangga dekat. Tentu banyak kerjasama yang sudah terjalin antara kedua negara. Kerjasama ini sudah terjalin sejak 7 dekade begitu ya. Lalu kemudian pada 5 April 2005 ini meningkat menjadi Comprehensive Partnership. Lalu kemudian 31 Agustus 2018 ini meningkat lagi statusnya menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Itu yang terus diperkuat antara kedua negara agar bisa memberikan keuntungan bagi kedua negara di berbagai bidang. Tidak hanya soal keamanan tadi, tapi juga
soal ekonomi, lalu kemudian juga soal investasi, dan juga yang terpenting adalah hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, kalau kita berbicara soal ekonomi, kedua negara sudah memiliki CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia dan Australia. Tentu ini memungkinkan kedua negara melakukan hubungan ekonomi yang lebih baik dan juga lebih kuat begitu. Dan kalau kita lihat di tahun 2025 ini perdagangan Indonesia dan Australia, volume perdagangannya mencapai 13,09 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk ekspor Indonesia masih cukup kecil, ini di 3,7 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Australia 9,3 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya masih ada defisit di sini 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu ini yang harus dilihat oleh Indonesia, peluang-peluang ke depan, apa komoditas-komoditas yang bisa diekspor ke Australia, setidaknya neraca perdagangan ini bisa seimbang begitu dan juga bisa menguntungkan kedua negara, khususnya Indonesia. Untuk produk ekspor sendiri diantaranya adalah besi, baja, mesin, pupuk, alas kaki, dan juga produk-produk migas. Sedangkan untuk komoditas impor dari Australia diantaranya bahan mineral, perhiasan, gandum, dan juga binatang hidup gitu ya, termasuk daging juga banyak kita mendapatkannya juga dari Australia. Lalu kemudian untuk investasi. Nah, investasi Indonesia dan Australia ini terus diperkuat. Dalam berbagai pertemuan atau forum-forum ekonomi, ini juga menjadi salah satu fokus pembahasan begitu delegasi kedua negara. Misi dagang Australia ke Indonesia ini bersifat lebih konkret dan berorientasi pada penjajakan kerjasama investasi. Jadi ini nanti tentu kita akan lihat ya, dalam 5 tahun terakhir saja tercatat investasi Australia di Indonesia ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat, didominasi oleh sektor pertambangan, lalu kemudian perhotelan, dan juga layanan kesehatan. Nanti kita akan lihat bersama ya, apalagi peluang kerjasama antara kedua negara yang tentu juga akan dibicarakan dalam pertemuan ini. Mengingat salah satu menteri yang juga hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto adalah Rosan Perkasa Roslani, yang merupakan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi. Lalu kemudian di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ini kedua negara bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas para petani dan juga pelaku UMKM di Indonesia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar Indonesia ini bisa memastikan produk-produk buah dan juga produk-produk perikanan, karena produk buah dan perikanan, pertanian dan juga perikanan di Indonesia ini kan cukup banyak. Nah, ini untuk bisa memastikan produk-produk tersebut bisa memenuhi pasar internasional, khususnya pasar di Australia. Tentu perlu ada kerjasama, perlu ada keterlibatan Australia juga di sini begitu ya. Bagaimana kemudian agar produk ini bisa dijual ke Australia, selain bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tentu ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan neraca dagang antara kedua negara. Lalu kemudian di bidang sosial budaya, hubungan antar masyarakat. Kalau kita lihat ya, Perdana Menteri Albanisi sebelumnya ini telah membuka akses visa bisnis 5 tahun serta kemudahan pengaturan visa untuk para WNI. Karena kita tahu juga banyak WNI yang bersekolah di sejumlah kota dan universitas ternama yang ada di Australia. Tentu ini menjadi penting ya, apalagi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto adalah membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia salah satunya adalah dengan pendidikan yang baik. Dan pendidikan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga banyak orang-orang Indonesia yang kemudian bersekolah ke luar negeri dan juga nanti bisa memanfaatkan atau menerapkan keilmuan yang telah didapat itu di Indonesia. Lalu kemudian turis. Nah, kita tahu kalau dari Bali, Jason, banyak turis-turis dari Australia. Ternyata kalau kita catat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, dari kurang lebih di tahun 2025 dari kurang lebih 15 juta wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia, ternyata Australia ini menyumbang di top 3. Nah, wisatawan Australia ini yang datang ke Indonesia di sepanjang tahun 2025 mencapai 1,75 juta wisatawan atau menyumbang persentasenya 11,4% dari total wisman yang datang ke Indonesia. Dan tentu ini menjadi potensi yang sangat baik untuk menggerak motor perekonomian di Indonesia. Ya, meskipun kalau kita lihat kebanyakan ke Bali ya, penerbangan-penerbangan dari Australia ke Indonesia ini kebanyakan itu ke Bali. Tentu diharapkan nanti banyak destinasi-destinasi wisata lain yang bisa dipromosikan sehingga mendatangkan keuntungan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Nah, di bidang ekonomi saya tambahkan juga sebelumnya pada saat kunjungan Albanisi ke Jakarta pada bulan Mei 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi begitu ya, bahwa Australia dalam permintaan Indonesia untuk menjadi anggota CPTPP dan juga OECD ini selalu mendukung Indonesia, karena Australia adalah anggota penting dari OECD dan juga Australia tahun ini tahun 2025 ini menjadi keketuaan dari CPTPP. Tentu menjadi penting juga bagi kita untuk merawat hubungan kerjasama yang baik dengan Australia. Di samping kita memang tetangga, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita tidak bisa memilih tetangga siapa begitu ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadi tetangga yang baik. Disampaikan oleh Presiden
Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian geopolitik tentu yang akan membantu ketika ada terjadi sesuatu atau ancaman ya tetangga terdekat terlebih dahulu. Oleh karena itu Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Australia. Tetapi begini, pada prinsipnya adalah seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, meskipun hari ini kita menandatangani perjanjian kerjasama keamanan bersama dengan Australia, tetapi yang terpenting dan ini sudah berulang-ulang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa sikap kita adalah bebas aktif atau non-blok. Indonesia menjalin kerjasama atau berteman dengan siapapun. Seperti prinsip yang disampaikan selalu adalah 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tentu untuk menjadi negara yang bebas aktif, negara yang tidak berpihak kepada blok manapun dan juga aktif menjaga stabilitas di kawasan di tengah kondisi geopolitik saat ini tentu bukan menjadi hal yang mudah, ada tantangan di situ. Tetapi yang terpenting apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional. Itu yang harus di-highlight dan harus digarisbawahi. Sambil kita juga menunggu nanti pernyataan pers bersama yang akan disampaikan oleh kedua pemimpin setelah pertemuan pada pagi hari ini. Jason. Baik, terima kasih Anwar Fadi atas laporan langsung Anda. Nanti akan kami update lagi bagaimana dengan hasil pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.